Akhirnya perjuangan dari habis zuhur sampai mau asar baru dapat. Jawabannya. Oke. Cuma kalau itu berisi dia. Apa? Apa? Apa sih sekarang?
dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup lagi Maha mengurus makhluknya secara terus-menerus. Dia menurunkan kepadamu Nabi Muhammad kitab Al-Quran dengan hak, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, serta telah menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan menurunkan Al-Quran kepada yang hak dan yang batil. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, bagi mereka azab yang sangat keras. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan atau siksa. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi yang tidak bulan-bulan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sore hari ini ada firman Allah kita kembali mengadakan perjalanan mudah-mudahan yang alhamdulillah bermanfaat yang memiliki manfaat yang terbaik untuk kita semua. Senantiasa memberikan kesehatan tadi. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga diberikan lapangan rezeki, dimudahkan segala urusan, ya. Dan ibu semua mudah-mudahan yang ini terbaik Allah segerakan sampai berbuah. Amin. Yang saya hormati ketua-ketua permata 1 sampai 8, yang saya hormati bapak dan yang saya cintai ibu-ibu yang ada di permata 1. Ketua permata 1 nanti, karena mereka tuan rumah, maka saya kasih amanah yang mengabsen itu nanti ketua permata 1. Ya, yang terakhir Ibu, saya masih berharap bahwa setiap hari kita bagikan celengan lebih dari 200, yang mana tujuannya adalah menggerakkan celengan suku yang sudah berjalan silahkan lanjutkan, yang belum terbiasa, yang belum rutin setiap hari, mudah-mudahan dengan kita berikan celengan jadi pemicu untuk memotivasi kita semua. Karena apa? Dan insya Allah dibalik kebaikan ibu sama ibu, yakinlah itu semua akan kembali ke kita yang melakukan. Ya, dan hari ini saya dapat laporan kalau dari permata 1 mereka sudah menjalankan celengannya dan sudah nampak gambaran daripada anggota yang di sekolah bahwa mereka itu menjalankan celengan sebelumnya. Dan dari permata 4 juga sudah ada yang kayak saya, inilah hasil gabungan kami. Harapan saya bukan hanya permata 1 dan permata 4 yang menjalankan, tapi permata 1 sampai 8 kiranya masih istiqomah menjalankan gerakan celengan subuhnya. Dan insya Allah nanti di bulan Desember kita akan bagikan hadiahnya, ya, hadiah dari saya nanti ada puncak umroh dan ada hadiah menarik lainnya, ya. Dan itu aja pengantar dari saya begitu, ya. Semangat berjuang karena kita sedang berjihad mencari ilmu. Mudah-mudahan kita semua akan perhatian datang dipanggil oleh Allah dengan husnul khotimah. Ya, Ibu, sekali lagi saya mohon maaf dan
Fauzima. Kepada Ibu Fauzima, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun sedikit dulu ya Bu. Kalau tidaklah karena bintang dan bulan, manalah hari setelah ini. Kalau tidak karena adanya wirid permata sekali sebulan, mana mungkin kita bertemu di Masjid Jabal Rizki yang megah ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan utama sekali, mari kita sampaikan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya lah pada sore ini kita telah dapat sama-sama melangkahkan kaki untuk datang, yaitu dalam melaksanakan wirid permata kelurahan yang pada hari ini permata 1 menjadi tuan rumah. Ibu majelis taklim rahimahumullah. Berikut marilah kita dengarkan dan simak bersama ceramah agama atau tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustazah Sri Lestari SPSDC. Kepada Ustazah Sri Lestari, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi biar semangat Ibu ya. Pesertanya ada 1 juta, yang dari sana baru 300. Ikut-ikut Ibu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kepada yang terhormat Ibu kita, Ibu Ketua Permata, karena Ibu jaringannya sudah pergi Bu ya. Kemudian kepada yang terhormat Ibu Ketua Permata yang lain, kemudian para pengurus, dan juga kepada yang terhormat ibu-ibu semuanya yang cantik-cantik dan solehah, insya Allah wajah-wajah penghuni surga. Amin. Ya amin. Sebenarnya mau buat takut Bu, tapi takut gak bagus. Kita salawat saja Bu ya. Semoga dengan salawat kita bareng-bareng ya, kita gentarkan rumah Allah ini gitu ya dengan salawat. Mudah-mudahan dengan banyaknya salat yang kita baca kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Baik Bu ya. Amin. Kalau kita ada orang menikah Ibu, kita datang semoga menjadi keluarga sakinah. Sakinah itu tenang. Sakinah itu damai. Pokoknya nyaman, tidur bisa nyenyak Bu. Gak mikir utang. Jadi betul-betul hatinya itu tenang, nyaman, gak ada yang membuat risau sama sekali. Nah itu tenang, itu sakinah. Sekarang pertanyaan saya, gambaran kehidupan yang tenang itu seperti apa? Yang kita mengatakan Masya Allah, ibu hidupnya lo enak, tenang gitu. Bisa dibayangkan ya? Kayaknya nggak punya masalah. Badannya gemuk, oh enggak. Ya kita kan sering bilang gemuk ya,
besok anaknya narkoba, besok lagi neneknya apalagi gitu ya. Pokoknya masakan nggak bisa habis. Kita dicurhatin nggak bisa habis, malam nggak bisa tidur, makan nggak enak. Kita bisa melihat itu gambaran hidup yang tidak tenang. Tapi pertanyaan saya selanjutnya adalah, apakah ketenangan itu dijamin dengan banyaknya uang itu Ibu? Tidak. Orang yang berkecukupan mungkin malah berlebih dari kita, uangnya banyak, tidak menjamin kemudian hidupnya tenang. Begitu juga sebaliknya. Ada orang yang diuji oleh Allah, ekonomi, uangnya nggak banyak, tapi juga ternyata hidupnya bisa tenang. Pertanyaan selanjutnya, apakah dengan jabatan yang tinggi itu memastikan hidup seseorang tenang? Enggak juga. Semakin tinggi semakin stres. Betul Bu? Semakin tinggi korupsinya semakin besar. Kesempatannya semakin besar. Tapi apakah kemudian kalau orang biasa saja, rakyat jelata, apakah kemudian hidupnya juga nggak tenang? Enggak juga. Pertanyaan selanjutnya, apakah setiap orang yang punya suami, punya anak, pasti hidupnya tenang? Tidak. Sebaliknya juga begitu. Ada orang yang nggak punya suami sepanjang hidup, nggak punya anak juga sepanjang hidup, hidupnya aman-aman saja. Atau bisa jadi juga memang juga nggak tenang juga, gitu ya. Untuk apakah ketenangan itu bisa diraih dengan titel yang sangat panjang? Enggak juga. Saya ada kawan Bu, kawan beliau dosen UIN, anaknya cerdas luar biasa Bu. Umur 23 itu sudah S3. Terakhir bertemu saya, dia ini malah hidupnya gelisah. Dia bosan hidup, mau buat buku sudah banyak, mau sekolah nggak ada lagi level yang lebih tinggi lagi dari S3. Jadi dia merasa, ngapain aku hidup kayak bosan? Ternyata sekolah yang paling tinggi sekalipun juga tidak menjamin seseorang hidupnya kalau berarti kalau orang Jawa bilang, nah terus yo opo? Nah tadi ditanya harta banyak juga nggak jamin tenang, punya suami juga nggak jamin tenang, punya anak juga nggak jamin tenang, titel sudah semua juga nggak jamin tenang, jabatan yang tinggi juga nggak jamin. Terus maunya apa? Ibu ya, pernah nggak kita bertanya seperti itu? Ternyata sakinah itu, ketenangan itu letaknya di mana Bu? Kita ngomong tenang, itu di mana? Hati, betul. Puluk. Jadi di sini kita merasa tenang atau tidak itu di sini rasanya. Gitu ya, di sini tidak dari puluk hati. Nah, kalau kita berbicara ketenangan, ya, pertama sekali Ibu, kalau kita bahas dari sisi kita manusia, ketenangan itu pertama sekali akan bergantung kepada agamanya apa. Kalau kita berbicara manusia itu ya manusia, kita belum lihat dari sisi Islam, tapi manusia. Jadi ketenangan yang pertama itu diperoleh dari dia peluk agama apa. Ibu-ibu ada yang pernah melihat kisahnya Ustaz Khalid Xiao ketika belum masuk Islam? Yang beliau itu neneknya Buddha. Ketika di ngomong neneknya Liz, itu Tuhanku ada di belakang, gitu kan ya? Ternyata foto, maksudnya Bu, foto dewa. Ibu-ibu pernah lihat foto dewa yang badannya besar? Jadi Ustaz Khalid Xiao bilang, dewa kok punya mulut, gitu ya? Berarti makan dong kalau punya mulut, gitu ya? Kalau makan berarti pasti oh enggak tenang, enggak, bukan. Kalau Tuhan itu enggak kayak gitu, nah enggak puas, ini enggak tenang Bu. Jadi ketenangan pertama sekali itu
ditentukan oleh akidahnya apa. Nah, kalau kita berbicara akidah, maka kita bisa melihat benar atau tidaknya akidah itu kalau dia sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan apa itu? Fitrah. Fitrahnya manusia itu apa? Yuk, ada yang tahu fitrahnya manusia itu apa? Fitrah itu gini. Fitrah itu adalah sesuatu yang melekat pada manusia, yang ada ketika dia dilahirkan dan itu gak bisa dibuang. Dia akan nempel terus sama kita. Itu fitrah. Fitrah manusia itu satu, dia lemah. Betul gak Bu? Manusia itu kuat atau lemah Bu? Lemah. Buktinya lemah apa? Sama nyamuk kuat kan mana? Nyamuk. Lalu kita digigit sama nyamuk malaria aja langsung gitu kan Bu? Cuma nyamuk gitu. Atau digigit oleh nyamuk apa penyebab demam berdarah? Namanya cantik Bu ya. Itu juga kita bisa ikut. Lemah nggak Bu? Lemah. Terus apa lagi? Ibu-ibu pernah kesemutan naik motor? Pernah? Kira-kira kalau kita nggak ke dokter, kita tahu nggak penyebab kesemutan tangan kita apa? Nggak tahu. Padahal katanya tangannya milik kita. Kita kan gitu kadang, tangan itu badan itu gitu kan? Ternyata apa yang kita miliki badan ini itu kita nggak mampu untuk melihat. Ketika rusak kita nggak tahu. Betul Bu? Ibu sakit perut, bisa sakit perut. Ini kan perut kita nih. Kita bawa kemana-mana, betul? Tapi ketika sakit perut, kita nggak pernah tahu. Ya sakit itu lambung, semua penyakit perut disebut lambung. Kita kan gitu Bu. Padahal tidak sakit perut itulah lambung. Jadi semua penyakit dalam, pankreas, apakah itu pankreas, hati itu di sini, di perut. Tapi kita juga nggak tahu. Lemah Bu. Lemah kita ini. Kemudian yang kedua, fitrah manusia itu apa? Nggak bisa hidup tanpa orang lain. Betul Bu? Betul? Apakah kita bisa hidup sendirian? Pengen makan nasi, nanam padi dulu. Pengen goreng ikan, cari buat minyaknya sendiri. Nggak mungkin. Kita nggak bisa hidup tanpa orang lain. Kita ini lemah. Lemah sekali. Saking lemahnya terkadang kita tidak tahu apa yang terjadi dengan tubuh kita sendiri. Ngaku gak Bu? Fitrah. Fitrah manusia apa lagi? Fitrah manusia itu dia punya yang namanya goriza. Goriza itu naluri. Naluri. Fitrahnya manusia mau disayang atau dikerasin tuh? Saya nggak mungkin kalau ada orang saya nggak suka disayangi, saya suka dikerasin, nggak mungkin. Itu fitrah. Terus apa lagi? Naluri, fitrah. Naluri menyembah sesuatu. Nah, menyembah sesuatu itu maksudnya apa? Setiap manusia pasti mengakui ada sesuatu yang lebih hebat dari dirinya, yaitu Allah. Percaya nggak Bu? Orang yang menyebut dirinya ateis, ada Bu orang ateis? Dia nggak, dia tuh ngomong alam ini terjadi begitu saja oleh ledakan, gitu ya. Dia nggak mengakui adanya Tuhan Bu, orang ateis. Tapi yakinlah dia akan tetap mengakui ada sesuatu tempat dia bersandar. Nah kalau orang ateis biasanya bersandarnya itu pada materi atau harta. Misalnya begini, aku gak takut hidup, kenapa? Harta banyak, gak harus tujuan. Berarti dia bersandar kepada harta. Kalau orang Islam, nah ini orang Islam, atau manusia yang kita belum bahas Islam dulu. Artinya manusia punya kecenderungan dia akan mensucikan sesuatu. Dulu sebelum Islam turun, orang-orang kafir Quraisy mensucikan apa itu? Mensucikan apa? Sebelum Islam ada berhala. Itu dianggap sesuatu yang agung. Tapi jahiliyah bodoh dia. Buat tepung jadi berhala, berhalanya disembah, setelah disembah tepungnya dimakan. Dia makan Tuhan. Saking bodohnya. Tapi di luar itu, di samping itu dia tetap percaya bahwa ada sesuatu yang lebih hebat dari
manusia, yaitu Tuhan. Cuman kemudian ada orang dengan kebodohan dia, Tuhannya itu tadi berhala. Ada lagi Tuhannya apa? Majusi Tuhannya apa? Api, nyembah api. Jadi kalau api itu dianggap dia suci. Nah, kalau saya orang Jawa itu, ada orang Jawa di sini, saya cari kawan. Oh ada. Assalamualaikum warahmatullahi Jawa. Kalau orang Jawa itu yang disucikan itu sebelum Islam datang itu dua, animisme, dinamisme. Animisme itu dia percaya roh. Makanya kalau di Jawa ada namanya Nyi Roro Kidul. Roh atau jin atau makhluk-makhluk yang nggak nampak, nggak berwujud. Jadi kalau ibu-ibu mau pesta di Jawa harus ada sesembahan, apa namanya ya? Sesajen. Nah itu roh. Artinya apa? Dia mengharapkan doa dari si roh itu agar acaranya lancar. Itu kan syirik. Tapi terlepas dari itu, ini membuktikan bahwa manusia itu butuh kepada agama yang agamanya itu harus sesuai fitrah manusia. Nah, Islam, ketika kita berbicara Islam itu adalah agama yang sesuai fitrah itu. Sesuai fitrah itu apa? Memang sesuai yang kita butuhkan. Mohon maaf, ada agama yang dia tidak memperbolehkan menikah. Ada ibu? Halo? Dia syukur, ya, hubungan yang baik dengan sesama manusia, punya ilmunya untuk hidup. Insya Allah dengan itu, badai sehebat apapun menerjang hidup kita ibu, maka kita siap menghadapinya dan badai itu bisa berbuah pahala ketika kita ikhlas menjalannya. Baik, ada diskusi atau doa langsung kok atau ada bagaimana? Tutup? Doa langsung atau ada yang mau didiskusikan ibu? Nah, kalau nggak ada waktunya diskusi nanti boleh curhat ke nomor saya, boleh bu. Nah, jadi kalau mau curhat, insya Allah curhat apapun saya terima, yang penting bukan curhat cari tangan. Baik, kita doa. Sebelum kita doa, kita beristighfar ya ibu. Burung darah, burung
cendrawasih. Burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Pulau Papua.